kembali lagi bersama gua Ragnar. Di video kali ini gua bakal membahas tentang boneka yang katanya ini keramat bagi orang-orang awam yang belum tahu tentu tentang cerita boneka ini. Nah, akan tetapi sebenarnya boneka ini dianggap sebagai benda yang sangat antik dan sangat berseni di Jepang. Dan boneka ini juga merupakan boneka warisan budaya dari Jepang. Nah, boneka ini juga dibuat dengan cara pembuatannya yang amat sangat rumit, dan konon katanya boneka ini menggunakan rambut asli dari manusia. Pembuatannya juga ini amat sangat lama banget loh. Amat sangat memakan waktu yang lama. Nah, boneka ini juga ada versi laki-laki dan ada juga versi perempuannya. Akan tetapi versi perempuan ini lebih banyak digemari oleh masyarakat Jepang. Nah, dan ngomong-ngomong, boneka ini juga memiliki nama yang berbeda-beda di setiap daerah Jepang. Dan di setiap daerah-daerah tersebut, boneka ini juga memiliki kisah-kisah yang unik dan horor juga. Sebagian besar menganggap boneka ini adalah boneka yang keramat, dan sebagian besar pula menganggap boneka ini adalah boneka yang amat berseni dan merupakan salah satu budaya Jepang. Sama halnya di Indonesia, di negara kita pun juga ada boneka yang harus patut dibudidayakan dan harus dijaga turun-temurun, seperti contohnya wayang ya, wayang atau barong atau yang lainnya lah, pokoknya mirip-mirip deh ya, kayak gitu ya. Lalu langsung aja kita kupas tuntas legenda tentang boneka ini. Pada umumnya di seluruh Jepang, boneka ini diberi nama Ichimatsu Ningyo, dipanggilnya Ichimatsu Ningyo di seluruh Jepang ya. Lalu langsung aja kita kupas tuntas tentang fakta legenda boneka Ichimatsu Ningyo ini. Tapi sebelum gue mulai cerita tentang boneka ini, ada kalanya kalian subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, oke? Bantu channel ini supaya menjadi channel yang berkembang ke depannya. Berkembang. Dan buat kalian yang mampir ke channel ini, jangan cuma nonton doang woi, subscribe juga, oke? Awas. Jadi pertama-tama boneka Ichimatsu Ningyo ini dibuat di Kyoto pada awalnya. Nah, di Kyoto, nama boneka ini diberi nama Ichimasang. Menurut orang Kyoto, boneka ini adalah karya seni yang sangat menggemaskan, dan orang-orang Kyoto menganggap boneka ini adalah sebagai ikon dari daerah mereka. Nah, nama Ichimasang ini diambil dari salah satu karakter kabuki yang sangat terkenal dan populer pada saat itu. Penduduk Kyoto ini amat sangat mencintai boneka Ichimasang ini. Lalu pada awalnya boneka Ichimasang ini dijadikan untuk mainan anak-anak selama zaman Edo dari tahun 1603 sampai tahun 1867. Nah, dan setelah tahun 1867 ke atas, orang-orang Kyoto menjadikan boneka Ichimasang ini menjadi pajangan dan hiasan di setiap rumahnya, karena boneka ini memiliki nilai seni dan budaya dari Jepang. Lalu sampai sekarang pun boneka ini menjadi boneka yang amat sangat populer bagi penduduk Kyoto, dan penduduk Kyoto pun tidak pernah menganggap boneka itu adalah boneka keramat atau horor. Bahkan di Kyoto pun sendiri, harga dari boneka Ichimasang ini amat sangat mahal loh dijual di sana loh. Coba deh kalian kalau main ke Kyoto bisa cek deh, di setiap toko-toko souvenir di sana pasti menjual boneka Ichimasang. Harganya aja selangit deh pokoknya. Kalau di Indonesia itu harganya setara dengan seharga motor lah, bisa dibilang ya. Motor-motor metik sih. Nah, lalu kenapa boneka itu dijual sangat mahal di Kyoto? Karena rakyat di sana percaya bahwa jika pasangan yang baru menikah, mereka biasa menghadiahi pasangan tersebut dengan boneka Ichimasang. Karena mereka percaya bahwa boneka Ichimasang ini akan membawa keberuntungan pada pasangan tersebut, dan jika pasangan tersebut memiliki keturunan, anak-anak dari keturunan mereka akan menjadi anak yang sehat, dijauhkan dari penyakit, dan menjadi anak yang pintar, menjadi anak yang ganteng atau cantik, dan yang paling penting anaknya itu akan berbakti pada orang tuanya kelak. Nah, penduduk Kyoto ini menganggap boneka Ichimasang ini adalah benda yang sangat antik dan memiliki nilai budaya yang tinggi. Walaupun rambut Ichimasang ini bisa menumbuh panjangnya, mereka selalu merawatnya dengan baik dan memotongnya, membersihkannya gitu, tanpa ada pikiran boneka itu horor ya. Karena penduduk Kyoto itu sepertinya udah tahu
cara pembuatan boneka Ichimatsu ini dengan menggunakan rambut asli manusia, dan malah mereka menganggapnya itu adalah seperti anaknya sendiri, malah mereka seneng gitu kan dengan rambutnya yang bisa panjang sendiri itu. Dan lagi ini menurut fakta di Kyoto ada banyak salon khusus untuk merawat rambut boneka Ichimasang ini. Nah, unik kan boneka Ichimasang ini bagi penduduk Kyoto. Nah, lalu selanjutnya ada juga cerita lagi dari penduduk Hokkaido. Jadi suatu hari ada seorang pedagang yang bersandar di pulau Hokkaido pada zaman Edo dulu. Lalu pedagang itu menjual boneka Ichimatsu Ningyo ini pada seorang anak dari keluarga bangsawan. Lalu orang tersebut pun membeli boneka Ichimatsu Ningyo itu untuk anaknya yang masih kecil ya, anaknya ini. Dan anaknya tersebut pun itu amat sangat gembira sekali melihat boneka yang unik ini kan. Lalu pemilik barunya itu memberi nama boneka tersebut sesuai dengan namanya sendiri, yaitu Okiku-sang ya. Okiku-sang ini sangat menyayangi boneka barunya, hingga Okiku-sang ini kemanapun dia pergi dia membawa bonekanya itu tersebut. Nah, lalu hingga pada suatu hari Okiku-sang ini jatuh sakit, dan sakitnya itu amat sangat parah ya, hingga suatu hari sakitnya itu merenggut nyawanya, hingga Okiku-sang pun itu meninggal ya di usia yang masih kanak-kanak. Tapi ada sedihnya juga ya, boneka kesayangannya itu menjadi saksi bisu tentang kehidupan Okiku-sang ini. Coba kalian tulis di bawah, apa kalian juga punya boneka kesayangan kalian waktu kecil? Lalu setelah Okiku-sang ini meninggal, ibu dari Okiku-sang ini menyimpan baik-baik boneka kesayangan anaknya. Dan pada suatu hari, ibu dari Okiku itu kaget karena rambut dari Okiku itu lama-lama menumbuh dan sangat panjang ya, tiba-tiba gitu. Lalu seketika ibu Okiku itu menganggap bahwa boneka tersebut ada roh atau arwah di dalam boneka tersebut. Kaget dia, kok boneka ini rambutnya bisa tumbuh sendiri? Dan karena ibu Okiku ini menganggap bahwa gara-gara boneka tersebut nyawa anaknya itu terenggut, lalu salah satu keluarga dari ibu Okiku menyarankan untuk menyerahkan boneka itu kepada pendeta di kuil untuk didoakan ya. Mereka kira di dalam boneka Okiku itu ada dedemitnya lah, pokoknya keramat lah dia pikir itu. Jadi mereka itu nyerahin boneka Okiku ini yang mereka anggap keramat ke kuil dan meminta para pendeta kuil untuk mendoakan boneka tersebut. Dan seiring berjalannya waktu, desas-desus dari cerita tentang boneka tersebut menyebar dengan sangat cepat, bahkan ke seluruh Jepang. Akan tetapi, walaupun berita itu sampai ke Kyoto yang merupakan pabrik pembuatan boneka Ichimatsu itu, mereka hanya menghiraukan berita tersebut. Dan mitos tentang boneka Ichimatsu ini menjadi terbelah dua. Ada yang percaya boneka Ichimatsu ini adalah boneka yang berseni dan memiliki nilai sejarah, dan ada juga yang berpikir bahwa boneka ini keramat. Jadi gimana menurut kalian? Coba tulis deh di komentar bawah. Dan banyak juga yang percaya akan mitos keramatnya boneka Okiku ini. Mereka juga melakukan hal yang sama seperti ibu Okiku dengan cara menyerahkan boneka Okiku ini di setiap kuil dan minta didoakan pada pendeta-pendeta di dalamnya. Ya, jadi kalau kalian main ke Jepang juga ada suatu kuil yang dipenuhi dengan boneka Ichimatsu ya. Nah, di sana juga dijadiin lokasi wisata. Nah, coba aja kalian main, nanti gua kasih linknya di deskripsi ya. Nah, akan tetapi seiring berjalannya waktu, para peneliti juga menyelidiki tentang rambut boneka Ichimatsu ini yang semakin hari ini bisa memanjang gitu. Lalu hasil dari penelitian tersebut, rambut Ichimatsu yang memanjang itu bukan karena hal gaib, akan tetapi dengan cara pembuatannya yang amat sangat detail. Yang katanya boneka Ichimatsu ini dibuat dengan rambut asli manusia yang sangat dipilih dengan detail gitu. Mereka nggak sembarangan untuk memilih rambut manusia. Jadi rambut yang bagus itu mereka tanamkan dengan dalam, karena saking rapihnya gitu, mungkin rambutnya juga bisa tumbuh. Nggak tahu sih itu masalah orang-orang peneliti kayak gitu ya. Coba deh komentar menurut kalian gimana nih. Tapi sebagian besar menurut orang Jepang ini boneka Ichimatsu adalah sebagai budaya mereka. Mereka juga memajang boneka Ichimatsu ini di setiap rumahnya. Bukan cuma di Kyoto doang kok, banyak sih. Ya itu sih tergantung sih orang parnoan atau enggak. Sampai beritanya ini sampai ke luar negeri hingga ada filmnya bahwa boneka ini adalah boneka yang ramah, penuh hantunya atau rohnya atau apanya gitu. Ada-ada aja sih. Akan tetapi nih ya, sebenarnya ada lagi boneka yang lebih serem dari Ichimatsu, dan sebagian besar warga Jepang ini mengakui bahwa boneka ini adalah boneka horor dan keramat. Istilahnya kayak jelangkungnya lah. Banyak juga orang-orang yang terenggut nyawanya karena boneka ini. Tapi
gue bakal bahas boneka ini di video selanjutnya. Jadi supaya kalian gak ketinggalan untuk pembahasan boneka yang lebih seram dari Ichimatsu ini selanjutnya, kalian subscribe channel gue dan nyalakan lonceng notifikasinya, oke? Supaya kalian gak ketinggalan tentang info-info menarik lainnya seputar Jepang dan fakta tentang sejarah Jepang yang lainnya. Jadi subscribe woi, gue tunggu ya. Jadi segini aja pembahasan tentang fakta legenda boneka Ichimatsu Ninjo dari gue. Nah, dan fakta-fakta ini gue udah banyak denger dari orang-orang Jepang dan penduduk lokal di sini. Jadi sampai jumpa di video gue selanjutnya. Stay safe, tetap pakai masker, tetap cinta tanah air. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.